Ya, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan rekan-rekan yang Tuhan kasihi yang melayani anak dan remaja. Hari ini bersyukur sekali di tengah-tengah kita hadir tamu istimewa, bukan sedang berada di Indonesia tapi memang sudah tinggal di Singapura, dan saya bersyukur sekali di tengah-tengah kepadatan dan kesibukan, tamu kita pada saat ini menyediakan waktu untuk dapat membagikan berkatnya bagi kita lewat pembicaraan saat ini ya. Saat ini kita akan bersama-sama bicara tentang apa sih pengaruh media di dalam pembelajaran dan di dalam dunia anak dan remaja, khususnya di tengah-tengah zaman digital ini. Nah, saya akan memperkenalkan tamu kita pada saat ini. Pasti Bapak Ibu sudah pernah bertemu, mungkin sudah tahu wajahnya dan juga sudah kenal, yaitu Bapak Ang Wei Hai. Pak, sampai saat ini kami bersyukur ya Pak. Terima kasih. Selamat datang Pak. Iya, sama-sama. Salam kenal. Salam kenal juga Pak. Saya akan memperkenalkan Pak Ang Wei Hai di dalam sesi kita pada saat ini. Saya akan bacakan profil singkatnya, yaitu Pak Ang Wei Hai, MSc MDiv. Beliau adalah lulusan 2 program master dari Osaka Prefecture University dan Kobe Lutheran Theology Seminary Jepang atau Jepang ya. Seorang profesional bidang teknologi informasi di Singapura yang bersemangat menginjili. Bebannya pada pelayanan mahasiswa, pemuda, remaja, anak, keluarga, dunia pekerjaan, kepemimpinan, dan pengembangan SDM, sekaligus menggumuli integrasi iman Kristen dan iptek. Menjadi pengkhotbah, pembicara, dan pelatih adalah salah satu bentuk persembahan pelayanan beliau bagi Tuhan. Beliau sudah memberikan seminar iman Kristen dan iptek di berbagai gereja dan juga lembaga Kristen di dalam dan luar pendidikan, juga dalam dunia pendidikan ya, juga di sekolah-sekolah Kristen seperti itu. Nah, itu profil singkat yang luar biasa yang Tuhan izinkan di dalam diri Pak Ang. Tuhan pakai dengan luar biasa. Begitu ya Pak Ang ya, lebih kurang. Ya Pak, bisa cerita sedikit sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan kegiatan yang faktual yang saat ini Pak sedang dikerjakan, seperti itu Pak? Eh, ya, saya berlatar belakang ilmu computer science dan teologi begitu ya. Jadi memang eh, saya mendapat beasiswa di Jepang untuk 2 program master yang saya jalankan secara bersamaan di tahun yang bersamaan begitu. Jadi bukan satu lulus lalu sekolah lagi, enggak, karena waktu itu menghemat umur dan menghemat waktu supaya tidak terlalu lama sekolah di Jepang, jadi langsung 2 program itu saya ambil berbarengan. Nah, saat ini saya selalu di Jepang, saya di Singapura, saya bekerja menjadi seorang praktisi di teknologi informasi. Kami mensupport beberapa wilayah dunia, Jepang, Australia, New Zealand, Indonesia, dan berbagai negara lainnya, karena memang saya bisa 3 bahasa itu, yaitu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan Jepang begitu. Nah, tiap-tiap hari kami berkecimpung di bidang e-business, e-commerce, dan lain sebagainya. Itu hari-hari biasa ya. Kalau hari-hari Jumat, Sabtu, Minggu, kadang-kadang Senin, ya saya melayani khotbah seminar di berbagai tempat di berbagai negara termasuk hampir seluruh Indonesia begitu. Nah, kira-kira gitu kegiatan saya sehari-hari. Ya Pak, ini luar biasa Bapak Ibu, karena saya ada lihat YouTube pembicaraan Pak Ang dengan salah satu YouTuber juga yang melayani di dalam pelayanan media, dan di situ saya juga kagum banget. Karena kenapa Bapak Ibu? Pak Ang bukan hanya hamba Tuhan, tetapi waktu yang begitu padat di dalam pekerjaan, berkarir,
melayani, tetapi masih menyediakan waktu buat keluarga. Nah, saya tertarik dengan hal itu gitu. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang pelayanan anak dan remaja, khususnya di dalam dunia teknologi ini, tentunya peran keluarga tidak lepas daripada kehadiran khususnya seorang ayah di tengah-tengah keluarga itu. Dan Pak Ang punya waktu yang khusus dengan istri dan anak-anak ya, walaupun tidak mudah begitu ya Pak ya. Pak, kita akan ngobrol tentang guru-guru dan juga para pelayan anak dan remaja khususnya di era digital atau teknologi ini, Pak. Ada pertanyaan, kalau guru-guru selama masa pandemi ini melayani mau tidak mau harus kreatif dengan berbagai kecanggihan teknologi, walaupun jatuh bangun, tapi dengan usia yang mungkin ada yang muda lebih gampang, yang tua mungkin agak lebih susah, tapi mereka berjuang. Nah, kira-kira Pak, kalau berbicara tentang masa pandemi dan juga next-nya berharap semuanya ini berlalu, apa peran guru bisa digantikan begitu saja oleh teknologi? Karena anak-anak mungkin bisa cari sendiri di internet begitu Pak pertanyaannya. Ya, jadi memang peran guru saat ini mengalami sedikit masa transisi ya. Transisi dari hanya sekedar mengajar lewat kertas, tetapi sekarang harus memulai mengajar juga melewat dunia digital begitu. Dan pandemi ini memang mengajarkan kepada kita bahwa seharusnya sudah waktunya kita memasuki digital education begitu. Jadi sebenarnya digital education itu akan terjadi kira-kira 5 tahun, 10 tahun ke depan gitu. Kalau di Singapura sudah terjadi begitu ya. Tetapi karena pandemi ini kita dipaksa untuk segera melaksanakan digital education. Nah, apakah peran guru bisa digantikan dengan teknologi? Ini memang pertanyaan menarik begitu ya. Tapi menurut saya sih peran guru sudah mulai memasuki peran double sekarang ya, peran double bahkan bukan hanya double ya, bisa jadi multitasking karena bukan hanya guru itu sebenarnya bukan hanya mentransfer ilmu. Karena kalau hanya mentransfer ilmu, sekarang ini banyak generasi digital yang sudah mandiri untuk mendapatkan informasi di internet. Apalagi mereka sudah mahir dengan bermain game online dan macam-macam gitu ya. Jadi seharusnya mereka sudah mahir untuk menggunakan teknologi. Nah, mereka juga sudah terbiasa dengan alat-alat digital. Yang jadi masalah itu adalah mungkin mereka belum terbiasa untuk menggali informasi yang ada di dunia internet. Oleh sebab itu, kalau hanya sekedar mencari ilmu, seharusnya semua sudah ada di internet. Harusnya semua. Jadi saya kalau tidak tahu apa satu teori begitu ya, saya tinggal buka internet, termasuk anak-anak saya begitu. Jadi kalau hanya sekedar mentransfer ilmu itu boleh dikatakan bisa digantikan oleh internet karena banyak kursus-kursus online, karena banyak database yang online yang isinya macam-macam ya, macam-macam begitu. Nah, tapi kan masalahnya kan guru itu kan bukan hanya mentransfer ilmu, tapi guru itu perlu mentransformasi murid. Perlu mentransformasi. Maksudnya mentransformasi itu adalah bukan hanya memberikan ilmu kepada anak, bukan hanya mentransfer ilmu, tapi perlu mentransformasi karakter, mentransformasi iman, kedewasaan anak gitu. Itu yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Ya, jadi pendidikan di sekolah itu memang menjadi kebutuhan, bukan hanya mendidik membuat orang itu intelektual, tetapi juga mendewasakan iman, juga mendewasakan karakter murid begitu, mendewasakan karakter murid. Jadi banyak ya orang-orang pinter zaman sekarang ini yang pinter-pinter tetapi tidak berkarakter juga banyak. Orang-orang yang pandai lulusan cum laude tetapi tidak mempunyai iman Kristen yang dewasa juga banyak. Ya setelah lulus
jadi petinggi di beberapa perusahaan atau di pemerintahan, mungkin bisa korupsi begitu. Nah, apalagi menggunakan keilmuannya untuk korupsi begitu. Jadi peran guru tidak bisa digantikan total karena perlu mentransformasi murid, itu penting. Ya, eee, betul sekali, Pak. Saya setuju sekali, dan itu mengingatkan kami juga, Pak, para pendidik yang ada di sekolah-sekolah, bahwa memang, pertanyaan ini pertanyaan guru sebenarnya. Berarti memang peran guru tidak mungkin digantikan. Maka pertanyaan yang kedua itu masih berkaitan, karena tidak bisa digantikan karena ada hal yang harus, diajarkan oleh guru, yaitu iman Kristen dan juga karakter. Maka pertanyaan yang kedua itu, Pak, berkaitan. Kalau begitu seharusnya guru eh, bisa memanfaatkan, bukan mengandalkan begitu ya Pak, teknologi Ya, itu ya Pak dengan baik. Begitu Pak kira-kira? bisa dua-dua ya, sekaligus mengandalkan dan memanfaatkan teknologi sekarang. Bukan hanya dunia pendidikan, dunia bisnis kalau mereka tidak memanfaatkan dan mengandalkan teknologi, susah mereka untuk berbisnis, begitu susah sekali karena kita banyak sekali menggunakan software-software canggih untuk menjalankan bisnis kita. Seharusnya dunia pendidikan juga begitu. Jadi memang harus memanfaatkan teknologi gitu, memanfaatkan teknologi ya. Pendidik ini kalau hanya sekedar menjadi guru yang mentransfer ilmu, robot-robot bisa jadi guru. Ya, Robot, website-website itu YouTube dia bisa jadi guru, begitu ya. betul. Dan lebih up to date. Tapi kan guru harus memanfaatkan teknologi cloud, memanfaatkan teknologi Google searching dan macam-macam supaya anak itu terbiasa menggunakan teknologi untuk belajar dan berkarya, bukan untuk bermain game online saja begitu. Iya Pak, ini ada sedikit pertanyaan yang agak berbeda. Kalau begitu Pak, kan Bapak sering sekali menyampaikan sesuai dengan kebidangan Bapak atau keahlian Bapak dalam teknologi ini, baik di gereja dan di sekolah seperti itu. Kalau begitu kan memanfaatkan dan memberdayakan itu seharusnya dilakukan. Tetapi mungkin eh, pertanyaan yang tadi ada tambahan katanya kalau begitu nggak boleh mempercayakan mengandalkan begitu saja ya Pak, karena kan mungkin semua teknologi atau informasi di internet itu tidak seluruhnya benar begitu Pak? Ya, oke. Definisi saya mengandalkan di sini adalah benar-benar menggunakan teknologi untuk pendidikan, untuk belajar dan berkarya begitu. Karena sekarang sekarang kalau tidak ada dulu kalau listrik ditemukan, setelah listrik ditemukan kalau tidak ada listrik kita tidak bisa belajar sekarang. Nah, Betul betul. sekarang sudah ada Google, sudah ada media sosial, sudah ada sistem cloud database, big data dan macam-macam. Lama-lamaan kalau kita nggak ada internet juga nggak bisa belajar, juga nggak bisa berbisnis, juga keuangan akan mati, keuangan seluruh dunia. Jadi benar-benar kita mengandalkan dunia digital, memanfaatkannya untuk pendidik, untuk belajar dan berkarya begitu. Jadi ya memang tidak bisa dihindari. Kita jangan menghindari dunia digital. Kita perlu memanfaatkannya untuk belajar dan berkarya dan menggunakan dunia digital untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan dihindari, sulit dihindari sekarang. Rugi kalau kita menghindari. Iya iya betul Pak ya, berarti bukan cuma gereja, sekolah, tapi di dalam seluruh keberadaan dunia kerja, khususnya Hampir semua orang-orang bidang. ya dari semua bidang, berarti orang Kristen tidak boleh alergi terhadap ini Pak ya, media atau kecanggihan teknologi ini gitu. Seperti itu ya Pak ya. Ya, Nah Pak, ini pertanyaan yang berikutnya ini guru-guru nih banyak yang
kreatif di dalam pikiran-pikiran mereka, mungkin juga pergumulan mereka. Nah, guru kan bisa memanfaatkan teknologi ini untuk melatih, Pak, untuk melatih critical thinking yang mereka sebut dengan C4 itu, dalam komunikasi, kreatif, kolaboratif, atau berpikir kritis kepada anak-anak. Artinya apakah itu termasuk yang tadi itu, Pak, bahwa memanfaatkan atau memberdayakan teknologi, menggunakan teknologi itu, terus ada trik-trik atau tips yang diajarkan kepada mereka untuk kritis apa yang harus bisa digunakan, khususnya kita bicara anak dan remaja begitu, Pak. Bagaimana tips mengajar mereka untuk apa yang boleh, apa yang tidak? Oke, kreativitas itu adalah seperti kita berdiri di taman bunga. Lalu kita melihat banyak sekali warna-warni bunga. Lalu kita mengambil bunga-bunga tertentu menurut selera kita, menurut imajinasi kita, bunga-bunga warna tertentu, lalu kita potong-potong, kita masukkan ke dalam vas bunga. Sehingga menjadi satu vas bunga yang cantik, lalu dijual, lalu sampai ke rumah-rumah. Tetapi vas bunga yang cantik itu menurut setiap orang itu beda-beda, karena mereka merangkainya, memilih bunganya juga berbeda-beda. Jadi kreativitas seseorang itu akan menghasilkan satu produk yang berbeda-beda gitu. Nah, yang saya katakan tadi adalah ketika seseorang berada di taman bunga, lalu melihat bunga yang warna-warni, lalu mereka mengambilnya, lalu mereka menyusunnya sedemikian rupa menjadi vas bunga. Nah, di dalam dunia informasi, yang saya maksud adalah kita ini berdiri di dalam satu taman informasi. Masuk ke dalam dunia informasi yang begitu melimpah. Lalu kita bisa menggali semua informasi-informasi tersebut, lalu kita merangkai-rangkaikannya informasi itu menjadi satu kreativitas. Gitu. Jadi ketika kita punya informasi ini itu, kita merangkaikannya, kita mengintegrasikannya, kita mengkombinasikannya, melakukannya dengan teori permutasi, kombinasi, dan macam-macam, menjadilah suatu kreativitas. Nah, yang jadi masalah di sini adalah barang siapa yang bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya, berarti dia mempunyai banyak peluang untuk menghadirkan berbagai macam kreativitas. Nah, lawan katanya adalah ketika seseorang itu kesulitan atau kurang mendapatkan informasi dan kurang menggali informasi, berarti kreativitas akan berkurang. Karena warna bunganya itu menjadi warna sedikit, pilihannya sedikit. Jadi guru itu seharusnya mendorong, memotivasi murid, mengajarkan kepada murid untuk mencari berbagai macam informasi, menggali informasi sesuai yang ditugaskan oleh guru. Supaya murid itu diperkaya dengan berbagai informasi sesuai dengan mata pelajarannya, sesuai dengan bidangnya, lalu murid itu bisa membuat satu kreativitas di situ. Nah, macam-macam. Kalau bidang saya sih bidang, misalnya contoh bidang programming ya, coding ya. Jadi kita sebelum membuat satu program atau apps ya harus banyak melihat berbagai macam contoh-contoh program di berbagai belahan di seluruh dunia lewat Google. Lalu kita bisa mengerti kira-kira bagaimana mengkombinasikan dengan baik gitu. Nah, ini memang harus peran guru harus kuat di sini, mengajarkan anak misalnya Perang Dunia Kedua. Informasi apakah yang bisa didapatkan dari internet. Itu kita bisa cari sebanyak-banyaknya hubungan Perang Dunia Kedua dengan Perang Dunia Pertama, lalu bagaimana kita memaknainya, bagaimana sejarahnya, tokoh-tokohnya siapa, lalu apa masalahnya bisa, itu harusnya murid bisa mandiri. Nah, setelah itu baru setelah guru mengajak murid-murid untuk mencari informasi-informasi begitu, nah selanjutnya itu penting. Selanjutnya adalah ya guru harus bisa mengajak murid untuk mengevaluasi apa yang sudah terjadi. Lalu setelah mengerti itu semua, bagaimana mengaplikasikannya. Jadi di sini peran guru itu menjadi benar-benar jadi mentor, jadi fasilitator, jadi motivator, jadi inspirator,
mengajak untuk mengembangkan imajinasi anak, lalu dengan informasi-informasi yang ada, guru mencoba mengajak anak untuk berkreativitas, gitu. Berkreativitas ini masih panjang, nanti belum lagi definisi tentang inovasi, begitu ya. Iya. Jadi memang nanti disitulah mengajak anak untuk berpikir kritis. Berpikir kritis itu adalah berpikir mempertanyakan, lalu mencari hubungannya apa, begitu. Nah itu yang yang perlu diajarkan ke murid, bukan hanya menggali informasi, tetapi menuntun membuat kreativitas dan menuntun untuk berpikir kritis kepada anak. Wih, ini bisa panjang ini kalau Iya, iya betul karena ini menarik ya Pak pertanyaan ini bahkan disisipin sama orang tua nih pertanyaan ini Pak. Berarti kan peran guru bukan hanya ya udah kamu belajar sana teknologi banyak ilmunya, tapi mendampingi Tor tadi ya Pak, motivator dan juga inspirator dan terus mengajak mereka artinya mendampingi dan memberikan pencerahan-pencerahan seperti itu. Nanti orang tua nitip pertanyaan di dalam pertanyaan ini Pak, katanya. Nah, kalau misalnya itu dari sisi guru, guru mendampingi untuk mengarahkan, akhirnya anak bisa berpikir kritis seperti tadi Bapak jelaskan dalam semua bidang. Dia ada satu case. Nah, kalau anak itu Pak, dia belajar justru yang ilmu-ilmu yang lewat teknologi tadi, lewat keterangan ada satu toko yang anak muda banget, terus akhirnya dia bilang begini, ma aku nggak mau ke gereja lagi, aku nggak percaya Tuhan karena di dalam penjelasan si toko yang dia kagumin itu tuh mengatakan, oh kok kita ini kreator, maksudnya kita pencipta, kenapa kita harus percaya ada pencipta? Begitu gimana Pak orang tua ini resah dengan itu? ya, ini memang dunia digital ini dunia masif informasi ya, melimpah informasi. Banyak orang tersesatkan kalau dia tidak mempunyai dewasaan iman dan tidak mempunyai kebijaksanaan untuk menggunakan teknologi. Dia banyak tersesatkan. Oleh sebab itu, peran orang tua, peran murid itu kritis di sini. Kritisnya apa? Dulu permainan anak hanya di onsite, di lapangan, di taman, sehingga gangguannya itu sedikit. Kalaupun ada orang nakal gitu, ya cuma 1-2 orang gangguannya sedikit. Iya. Sekarang ketika anak masuk ke dunia internet, itu gangguannya semakin luas. Semakin luas. Oleh sebab itu, peran orang tua dan guru itu sangat kritis di sini. Kritisnya apa? Karena dia mesti mentransformasi anak untuk supaya mempunyai kedewasaan iman, kedewasaan karakter, supaya mereka bisa memilah-milah informasi itu loh penting. Supaya mereka bisa mengerti mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang sesat, mana yang tidak sesat gitu. Nah, kalau kalau hanya sekedar mengajak murid untuk berselancar di dunia internet tanpa memperhatikan rambu-rambu, bagaimana kita memilah-milah, ya anak akan masuk dunia internet seenaknya sendiri, dia akan tersesat. Dan ini loh peran guru itu kritisnya di sini, dan orang tua itu peran kritisnya di sini. Dia sekaligus mengajak anak untuk menggunakan teknologi dengan baik, tetapi juga mentransformasi anak supaya dia mengerti bahwa bisa memilah-milah informasi itu dengan baik. Gitu. Iya, berarti dibutuhkan selain tadi pendampingan, juga orang tua, khususnya juga orang tua dan guru dalam hal ini harus kritis banget untuk dapat mendampingi anak-anak, tetapi yang paling penting tadi transformasi iman ya Pak ya. Ya. Mungkin yang diajarkan di tengah-tengah keluarga, seperti itu ya Pak, yang penting sekali baik di sekolah maupun di gereja, terutama di tengah-tengah keluarga. Maka Pak, kita masuk ke dalam pertanyaan berikutnya. Wah, ini sesi luar biasa karena orang tua dan guru juga tidak hadir tapi mereka bisa bertanya kepada Pak Ang ya yang ada di Singapura. Nah, kira-kira Pak kalau misalnya di era pandemi orang semua kan sempat beralih ke semuanya ke teknologi lewat pembelajaran online dan sebagainya. Apakah prediksi sekolah tradisional di masa depan itu masih berlaku atau akan ditinggalkan Pak, akan beralih semuanya ke teknologi? Tadi di awal Bapak bilang 5 tahun sedang berjalan ataupun yang ke depan sudah akan ke sana semua, seperti itu lebih kurang Pak? Oke, kalau hanya sekedar pendidikan S3, S2 itu
kita bisa online total ya. Karena S2, S3 itu hanya transfer ilmu, bisa online total. Sudah mulai mengurangi pendidikan karakter dan kedewasaan iman. Makanya banyak kursus-kursus online, kuliah-kuliah online jarak jauh itu banyak sekarang. Bahkan tidak perlu ke negaranya, hanya ketemu lewat Zoom, lalu online, transfer ilmu, diskusi, seminar, beres. Tetapi itu kan hanya untuk pendidikan tingkat tinggi yang sifatnya hanya untuk transfer ilmu. Tapi kalau sekolah-sekolah SD, TK, SMP, TK, SD, SMP, SMA, bahkan S1 ya, saya ragu online total ya, karena sekolah itu kan tujuannya untuk untuk membuat kepribadian anak, karakter anak, iman anak itu lebih dewasa gitu. Bukan hanya membuat anak itu pintar, dan itu tidak bisa digunakan online total. Jadi sekolah itu seperti keluarga ya, keluarga yang murid bersama guru-guru, jam pagi sampai siang sampai sore seperti keluarga sendiri. Ini murid saya, ini anak saya berada di sekolah saya. Jadi karena ini anak saya yang sedang disekolahkan di tempat saya, kira-kira begitu, saya tidak mungkin bisa mendidiknya secara online. Contohnya gini keluarga, saya ini bapak, saya punya anak. Saya tidak mungkin mendidik anak saya jarak jauh. Anak saya ada di Singapura, ada di Amerika, lalu saya ada di Indonesia, misalnya begitu. Saya tidak mungkin mendidik anak saya jarak jauh menggunakan handphone. Nah, ayo cepat pagi-pagi mandi, habis itu cepat belajar ini, belajar itu. Itu tidak mungkin, karena pandangan di handphone itu adalah pandangan cuma di screen. Jadi ketika kita mau membina anak, ya harus mempunyai pandangan yang real, yang luas, yang tidak bisa disembunyikan oleh screen begitu. Dan keluarga itu adalah tidak ada keluarga online sampai sekarang. Setelah menikah lalu online, istri ada di Amerika, suami ada di Singapura, tidak mungkin online begitu. Dan itu menjadi keluarga yang tidak baik. Nah, oleh sebab itu pendidikan juga gitu, sekolah tidak mungkin online total. Nggak mungkin, karena murid itu akhirnya di dalam jam pelajaran, di dalam jam sekolah itu adalah seperti anak kita sendiri. Kalau mereka sakit ya kita beresin, kalau mereka punya masalah ya kita ikut mendengarkan. Jadi ada persekutuan-persekutuan siswa, ada jam-jam olahraga, jam-jam ketemu teman-teman lain, ketemu muka dengan muka, itu semua adalah komunikasi face to face yang tidak bisa digantikan screen to screen. Oleh sebab itu pesan saya adalah pendidikan dunia digital itu tetap tidak boleh menggantikan pendidikan onsite. Hanya diperbolehkan untuk mendukung pendidikan onsite begitu. Termasuk gereja, gereja online itu tidak boleh menggantikan gereja onsite begitu. Gitu, karena kita gereja adalah keluarga, sekolah seperti keluarga yang tidak bisa digantikan online total gitu, termasuk di Singapura. Di Singapura ya sampai sekarang ya mereka onsite, meskipun ada pandemi, mereka cuma online 1 bulan tahun lalu. Tahun ini hampir onsite total begitu. Jadi sekolah tradisional dalam arti onsite butuh gedung itu sangat-sangat masih dibutuhkan. Hanya saja kalau dulu mereka kurang menggunakan teknologi cloud, mereka kurang menggunakan big data dan macam-macam. Nah, sekarang boleh diberi kesempatan untuk kita mempergunakan semua alat-alat digital ini untuk belajar dan berkarya begitu. Iya, Pak, ini menjawab keresahan daripada sekolah-sekolah dan juga orang-orang yang bergerak di dunia pendidikan dan orang tua. Ini diberi kayak wah, mereka happy sekali dengan pertanyaan dengan jawaban Bapak. Karena itu menjawab keresahan, karena ada orang tua mungkin juga anak-anak yang tidak lagi mau disekolahkan di sekolah yang onsite dengan pikirannya online. Ternyata ini jawaban Pak Ang sungguh luar biasa, bahwa keluarga bukan hanya di rumah tapi di sekolah dan
online tidak bisa menggantikan onsite seperti itu. Itu menarik sekali dan ini pasti jawaban yang sangat-sangat bermanfaat sekali bagi kita di dunia pendidikan. Terima kasih Pak. Pak ini kalau bicara pasti nggak ada habis-habisnya karena Pak Ang punya ilmu yang begitu banyak dan kayaknya berjam-jam pun kayaknya mereka juga nggak akan bosan dengerin karena Pak Ang memang ahli di bidang ini ya Pak ya. Dan pertanyaan yang pengen mereka tahu, kira-kira Pak, sekolah share sedikit sekolah di Singapura seperti apa dan apakah bisa sih Pak diadopsi sedikit atau memang tidak bisa sama sekali tentang sekolah di Singapura di Indonesia ke Indonesia gitu Pak? Yang saya tahu materi pelajaran di Singapura itu selalu up to date ya. Dan terus berganti menurut perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan zaman. Jadi bahkan materi-materi saya seharusnya SMP kelas 2, kelas 3 itu sudah diajarkan di SD kelas 6. Sekarang materi-materi SMA itu diajarkan di SMP dengan versi yang terbaru. Lalu termasuk anak-anak saya pun sekolah sudah menggunakan iPad ya, mereka sudah mengurangi kertas itu. Mereka sudah mengurangi kertas, jadi sekolah tiap hari bawa iPad. Ilmunya itu sekarang bukan ada di kepala guru. Ilmunya itu ada di cloud. Cloud itu seperti server yang di situ banyak sekali data-data tentang ilmu pengetahuan berbagai bidang. Jadi kalau guru punya materi, materinya dimasukin ke komputer, maksudnya dimasukin ke cloud, lalu semua anak bisa mengakses materi itu dan mereka bisa belajar sama-sama melalui dunia digital, tetapi tetap posisinya ada di sekolah, gitu. Jadi yang di-share itu nanti screen-nya itu yang di-share itu bukan screen dari komputer guru, tapi ilmu yang ada di cloud. Yang ada di cloud nanti ujiannya ada di cloud semua dan memang canggih dan itu memang lebih anak lebih bisa menggali banyak hal di situ. Makanya anak saya pun protes-protes ini kalau belajar lewat handphone kok tambah kecil itu hurufnya kecil-kecil. Jadi memang belajarnya harus lewat iPad, harus lewat komputer, tidak bisa lewat handphone. Karena bahkan monitornya kalau bisa 2 atau 3 satu komputer itu supaya dia bisa membuka banyak hal. Karena kita kerja pun butuh monitor 3 sekarang. Iya, Gitu. iya, Pak. Itu di Singapura disimpan di cloud seperti itu. Mungkin di Indonesia belum terlalu banyak di cloud, tapi mereka simpennya di drive. Tapi beberapa waktu ini banyak mereka mengalami drive Anda penuh. Jadi Ya. guru-guru kesulitan dengan itu. Mungkin itu solusi salah satu, Pak? Ya, Indonesia masih memasuki masa transisi ya. Tetapi sebentar lagi dunia bisnis sudah masuk cloud. Nah, dunia pendidikan di Singapura sudah masuk cloud. Nah, Indonesia sedang transisi menuju sistem cloud begitu. Nah, sebentar lagi akan beres kok Indonesia. Oke, oke. Pak, mereka tanya apakah cloud yang nanti mereka masukkan, yang mereka masuki semua data itu aman dan apakah itu terintegrasi untuk semua orang bisa buka atau cuma mereka seperti itu, Pak? Oh, semua bisa dikunci. Oh, bisa Jadi dikunci. tidak semua orang bisa akses, yang bisa akses hanya murid-murid kelas 1, hanya murid-murid kelas 2, itu semua bisa atur, bisa dikunci. Itu namanya sistem intranet, bukan internet, intranet. Jadi yang bisa akses hanya lingkungan sekolah tertentu, kelas tertentu, dan data ya sulit bocor. Kalau orang IT-nya pinter, dia sulit bocor data-data itu. Wah, ini menjawab mereka, Pak, katanya. Sip, Pak, nanti kita belajar ke cloud. Nah, Pak, tadi tuh menarik katanya menjawab pertanyaan dan juga sekaligus mau menerangkan kepada pihak sekolah, kata orang tua nih. Tadi Bapak mengatakan bahwa dulu kan semua kertas sampai anak itu sampai bukuk-bukuk bawa tas berat ya, Pak ya. Nah, ini sekarang cuma satu laptop aja atau satu iPad, mereka sudah bisa ke sekolah karena semua ilmu ada di sana. Ya berharap mungkin apakah Indonesia tidak mustahil bisa terjadi begitu ya Pak ya? Harus menuju ke sana. Kalau Iya, enggak iya. kita Indonesia akan ketinggalan karena data yang ada di cloud itu nanti akan melimpah ruah.
banyak sekali ilmunya. Kalau sebatas kertas ini hanya satu lembar itu kurang banyak ilmunya. Makanya saya pun kalau ngajar anak saya programming, ngajar anak saya bermain gitar, ngajar anak saya bahasa Jepang, dan macam-macam, itu ilmunya bukan di kepala saya. Ilmunya ada di YouTube, ilmunya ada di Google. Saya hanya menjadi fasilitator, hanya memotivator, lalu mengevaluasi, lalu mengajak anak untuk berkreativitas dari pembelajaran digital itu. Lalu kita membuat inovasi-inovasi baru. Itu fungsi saya. Ya. Fungsi saya itu hanya untuk mengajak anak, menunjukkan ini loh konten-kontennya, kamu belajar sendiri dengan konten-konten itu, nanti kita evaluasi sama-sama, lalu nanti kita menjadi membuat satu kreativitas di sana bersama-sama. Itu penting. Itu peran di situ penting. Berarti itu termasuk peran guru dan orang tua juga di situ ya, Pak ya? Oh ya, Iya. sekarang peran makanya peran guru itu lebih banyak menjadi fasilitator, motivator, inspirator, inovator, dan mengajak anak untuk berkreativitas. Siti. Itu peran yang penting. Jadi peran guru bukan hanya sekedar mentransfer ilmu besok ulangan gitu, enggak. Bahkan sekolah-sekolah modern itu, saya waktu kuliah di Jepang itu enggak pernah ada ulangan nih. Enggak pernah ada ulangan. Serius, waktu saya sekolah Iya, teologi iya. juga semuanya lebih banyak presentasi dari hasil penelitian, hasil searching, dan macam-macam, lalu dipresentasikan. Ya itu ulangannya, presentasi. Harusnya begitu ya Pak. Mungkin karena konsep juga bahwa kalau nggak ada ulangan kayak ini anak udah ngerti belum sih? Udah ngerti belum? Jadi mereka ya udah kasih ulangan supaya mereka tahu bahwa pelajaran mereka sampai seperti itu kali. Padahal mungkin bisa bisa seperti yang Pak Ang bilang tadi gitu ya Pak ya. Pak, wah ini menarik. Nanti rekan-rekan sekolah-sekolah dan juga Bapak Ibu mungkin pengurus yayasan dan para kepala sekolah dan guru-guru kalau mau berbicara banyak dengan Pak Ang nanti ya hadirkanlah Pak Ang di sekolah Bapak Ibu sekalian seperti itu ya. Karena Pak Ang sangat punya hati yang luar biasa terhadap pelayanan digital khususnya kepada gereja dan juga sekolah-sekolah ya, ke sekolah-sekolah Kristen. Pak, terakhir nih Pak. Uh, Kalau kita berbicara tentang teknologi, tentang peran guru dan tentang peran orang tua seperti itu. Nah, yang kita layanin ini kan anak dan remaja ya Pak, dari anak TK, SD, SMP dan sampai dengan SMA. Nah, di era seperti ini Pak, seharusnya dengan penjelasan Pak Ang, orang tua dan guru terus belajar untuk menimba ilmu untuk semakin lama kritis terhadap perkembangan yang terjadi, tetapi tidak boleh yang tadi saya kembalikan perkataan Pak Ang, sekolah dan rumah itu sama-sama keluarga, dan di situ peran untuk dapat membawa anak-anak kepada iman Kristen, pengenalan akan Tuhan dan karakter Kristus itu jadi utama. Dalam hal ini pertanyaan terakhir Pak, bagaimana saya dengar Bapak juga dulu pelayanan siswa pernah di Perkantas juga ya Pak ya. Nah, bagaimana nih orang tua dan guru ini memaksimalkan atau melakukan tugas utama? Menurut saya malah ini tugas utama untuk dapat memuridkan anak-anak ini dalam pengenalan akan Tuhan dan juga dalam karakter Kristus. Menurut Bapak bisa beri tips atau saran atau juga masukan kepada para pendidik dan orang tua ini Pak dalam hal ini. Oke, jadi pengaruh dunia informasi anak itu udah masuk ke diri anak itu tiap detik, tiap menit, lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat media sosial, lewat YouTube, masuk terus ke anak. Jadi anak itu akan banyak terpengaruh, bahkan kena dampaknya dengan masifnya informasi. Nah, kalau anak tidak dibina, ya dia akan tersesat karena dia kebingungan. Nah, peran saran saya untuk orang tua, terutama orang tua ya, karena orang tua ini yang punya waktu lebih banyak seharusnya karena dia punya anak, jadi ya harusnya memberikan waktu lebih banyak untuk membina anak, menggembalakan anak, mendidik anak. Harus disediakan kalau bukan, jadi sekolahnya itu bukan hanya di sekolah
sekolah gedung, tapi di Ya. rumah pun orang tua harus menyediakan pendidikan buat anak secara tersendiri, waktu khusus, pembinaan untuk anak khusus. Kalau saya setiap hari kita ada berdoa, kita ada saat teduh, kita ada pertemuan keluarga setiap hari untuk belajar firman Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk berdoa bersama-sama sambil berdiskusi tentang langkah-langkah selanjutnya bagaimana memilih jurusan, memilih bidang-bidang, menggumulin masa depan bersama-sama anak. Itu yang waktu itu waktu keluarga seperti itu harus disediakan setiap hari kepada anak-anak juga. Sebab kalau tidak, anak lebih banyak menyendiri di dunia digital dan Ya. mereka kebingungan nanti. Dan mereka waktu kebingungan pun tidak menyadari. Jadi orang tua, apalagi bapak itu sebagai imam, dia harus menyediakan program keluarga, pemuritan keluarga, menyediakan waktu untuk keluarga, untuk anak-anak, supaya di waktu-waktu khusus itu yang setiap hari itu anak-anak kita bisa sharing macam-macam, diskusi macam-macam, sehingga komunikasi akan berkembang ke berbagai hal, termasuk masalah teman hidup, mempersiapkan masa depan, mempersiapkan dan menggumuli pendidikan di berbagai tempat, di mancanegara, anak diminta untuk melihat berbagai bidang, sekolah-sekolah di luar negeri, dan macam-macam itu nanti menjadi doa-doa di dalam keluarga. Yang penting sediakan waktu, kira-kira begitu. Wah, luar biasa. Saya kayak, wow, Pak Ang punya program sebagai seorang ayah dan juga imam di tengah-tengah keluarga, punya program bukan cuma di kerjaan, dia programmer dalam pelayanan, tapi di tengah-tengah keluarga. Mungkin ini yang banyak kita tidak tahu ya Bapak Ibu, bahwa ternyata orang tua pun harus jadikan rumahnya itu sebagai sekolah kehidupannya anak-anak juga, buat program doa, buat program baca firman Tuhan. Jadi memuridkan anak-anak bukan cuma peran hamba Tuhan di gereja atau pembinanya, bukan cuma guru agamanya di sekolah, tapi orang tua gitu ya Pak ya. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak untuk waktu yang sangat berharga. Bapak boleh sharing kepada kami semua yang melayani di dunia anak dan remaja. Apapun yang sudah Bapak jelaskan, berikan kepada kami sangat berharga untuk kami melangkah di dalam dunia digital supaya kami tidak tersesat di dalam rimba digital ini, seperti itu Pak ya. Terima kasih sekali, Tuhan memberkati pelayanan Bapak, pekerjaan dan juga keluarga. Khususnya kami nanti mana tahu ya Pak, mungkin di tempat lain ataupun Bapak bersedia sini lagi kita bicara bagaimana program keluarga tadi, itu menarik banget itu untuk diangkat. Ya Bapak Ibu, kita mengucapkan terima kasih untuk setiap pertanyaan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu kirimkan, baik itu guru maupun orang tua. Terima kasih sekali, pertanyaan itu menolong kita untuk dapat memahami bagaimana peran dunia digital dalam pendidikan, khususnya kepada kita orang tua dan juga guru-guru. Pak, terima kasih banyak ya Pak, Tuhan berkati. Bapak Ibu, kita ketemu lagi nanti di pembicaraan berikutnya di dunia anak dan remaja. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi tetaplah berpegang kepada firman Tuhan bahwa anak dan remaja adalah titipan Tuhan untuk dapat kita bawa kepada untuk kita muridkan, kita bawa kepada Kristus pemilik hidup mereka. Tuhan berkati, sampai bertemu lagi di waktu yang akan datang. Dah.